Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Friska. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu, yaitu teks negosiasi. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Nini tentang pengertian tes negosiasi. Nah, masih ingat? Coba dipelajari kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tes negosiasi. Ada apa sih struktur tes negosiasi? Ada berapa? Coba kalian lihat. Di sini ada 6 struktur teks negosiasi. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua yaitu permintaan, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penawaran, yang kelima persetujuan, yang keenam penutup. Itu bagian-bagian struktur teks negosiasi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi yaitu yang pertama kali muncul atau bagian pembuka di dalam sebuah tes negosiasi. Yaitu di dalam bagian orientasi biasanya terdapat kalimat basa-basi seperti sapaan atau salam. Itu yang ada di bagian orientasi. Contohnya apa? Di dalam kalian pembelajaran di sekolah setiap pagi pasti pertama kali muncul yaitu apa? Seperti kalimat sapaan atau salam. Itu bisa disebut dengan tes orientasi. Contohnya, permisi, selamat pagi, itu termasuk bagian orientasi. Yang kedua yaitu bagian permintaan. Apa sih bagian permintaan? Yaitu bagian ini berisikan sebuah pertanyaan mengenai barang atau masalah yang dinegosiasikan atau yang dihadapi. Yaitu apa? Awal munculnya terjadinya negosiasi antara kedua belah pihak. Yaitu contohnya si pembeli melakukan suatu transaksi, menanya, memberikan pertanyaan kepada penjual. Itu termasuk bagian permintaan. Yang ketiga yaitu bagian pemenuhan. Apa sih yang dimaksud dengan bagian pemenuhan? Yaitu bagian yang berisikan penjelasan. Nah, tadi yang bagian kedua yaitu permintaan, yaitu berisikan sebuah pertanyaan. Yang ketiga yaitu bagian pemenuhan, yaitu bagian penjelasan atau menjawab pertanyaan dari permintaan atau pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Pada bagian pemenuhan, satu pihak menjelaskan mengenai barang atau keadaan yang dinegosiasikan. Itu disebut bagian pemenuhan. Yang keempat yaitu penawaran. Apa sih penawaran? Yaitu intinya bernegosiasi atau terjadinya proses tawar-menawar antara kedua belah pihak dengan mengajukan beberapa usulan. Nah, penawaran di sini menjadi inti dari sebuah negosiasi atau proses tawar-menawar. Yang kelima yaitu bagian persetujuan. Yaitu apa? Bagian ini berisikan atau menunjukkan bahwa kedua pihak yang terkait sudah memiliki kesepakatan atau yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Itu disebut dengan bagian persetujuan, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Contohnya dengan kata apa? Baiklah, saya setuju dengan harga
yang Anda tawarkan, itu termasuk bagian persetujuan. Yang keenam yaitu bagian penutup. Apa sih bagian penutup? Di dalam teks negosiasi yaitu berisikan basa-basi setelah melakukan negosiasi. Apa sih artinya? Yaitu bisa terdapat ucapan terima kasih dan salam. Di situ saya memiliki contoh antara penjual buku dan seorang anak yang membeli. Di situ silakan kalian dilihat. Di situ saya mempunyai contoh, yaitu anaknya, permisi, selamat siang. Penjaga, iya, selamat siang juga. Ada bisa yang saya bantu, nak? Anaknya, iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya, ada. Penjaganya menjawab, sudah mencari di rak novel. Anaknya, sudah pak, tapi tidak ada. Penjaganya, baiklah, saya coba carikan di gudang, silahkan tunggu di ruang tunggu ya. Anaknya, baik pak, terima kasih. Penjaganya, kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu. Ini bukunya. Anaknya menjawab, berapa harga buku ini pak? Penjaga, 58.000 saja nak. Anaknya menjawab, harga itu terlalu mahal untukku pak, bolehkan saya menawar? Penjaganya menjawab, boleh, silahkan saja. Anaknya menjawab, bisa tidak pak, harga jadi 45.000 saja pak. Penjaganya, buku ini sudah langka, jadi harga segitu terlalu murah. Anaknya menjawab, uang saya tidak cukup, bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap bapak mau membantu. Penjaganya, itu terlalu murah, bagaimana kalau 55 saja? Itu sudah termasuk murah, mungkin kalau kamu cari di toko buku lain tidak akan ada lagi. Anaknya menjawab, tapi uang saya hanya 50.000 pak. Penjaganya, begini saja, saya akan memberikan buku ini seharga 50, bagaimana? Anaknya menjawab, baiklah pak, saya beli bukunya. Penjaganya, ini bukunya. Anaknya menjawab lagi, ini uangnya, pas ya pak, terima kasih sudah membantu saya. Penjaganya, iya sama-sama, terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Anaknya, selamat siang pak. Penjaganya menjawab, selamat siang. Nah, ini contoh teks negosiasi antara penjual buku dengan anak yang membelinya. Nah, dilihat di kalimat 1 dan 2 itu termasuk bagian orientasi. Orientasi tadi apa? Bagian pembuka atau awal sebuah percakapan, yaitu dibuktikan dengan apa? Permisi, selamat siang. Iya, selamat siang juga. Itu termasuk bagian orientasi, terdapat basa-basi atau sapaan. Kalimat ketiga dan 4 termasuk bagian permintaan. Permintaan tadi apa? Bagian pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada pembeli, yaitu dibuktikan dengan, iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya, ada. Sudah mencari di rak novel, itu bagian permintaan. Yang ketiga tadi apa? Bagian pemenuhan. Nah, di sini yang termasuk bagian pemenuhan yaitu, sudah pak, tapi tidak ada. Baiklah, saya coba carikan di gudang, silakan tunggu di ruang tunggu ya. Baik pak, terima kasih. Kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu. Ini bukunya, yaitu yang mana? Yaitu kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu. Ini bukunya, yaitu termasuk bagian pemenuhan, yaitu dibuktikan dengan kata apa? Dia menjawab dari permintaan sebelumnya. Selanjutnya yaitu
bagian penawaran, yaitu terdapat tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Di situ terdapat di bagian kalimat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu termasuk bagian penawaran, yaitu kalimat berapa harga buku ini Pak? 58.000 saja Nak. Harga itu terlalu mahal, boleh silahkan saja menawar. Tidak bisa tidak harga jadi 45 saja Pak. Itu termasuk proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. Itu disebut dengan bagian penawaran. Yang selanjutnya yaitu bagian persetujuan, yaitu yang mana? Dibuktikan dengan kalimat begini saja, saya akan berikan buku ini seharga 50, bagaimana? Baiklah Pak, saya beli bukunya. Baiklah Pak, di situ termasuk bagian persetujuan, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli buku, yaitu dibuktikan dengan kata baiklah Pak. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian penutup, yaitu dibuktikan dengan apa? Tadi penutup terdapat kata basa-basi atau salam. Contohnya di situ terdapat kata selamat siang Pak, selamat siang. Itu termasuk bagian penutup. Nah, dari contoh ini semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan. Jika belum paham, silahkan kalian baca berulang-ulang atau mencari di internet. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.